Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Kinansyah Pandu Satria. Jadi hari ini saya akan melakukan analisa kebutuhan pelanggan. Saya Kinansyah Pandu Satria berasal dari kelompok 3 TKJ 1R6. Hari ini saya akan mempresentasikan apa itu konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Jadi maksud dari konsumen itu adalah orang yang pemakai atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan dia sendiri, mau keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain. Dan tidak untuk diperdagangkan, itu konsumen. Kalau distributor, dia membeli barang untuk dijual kembali. Apa itu analisis kebutuhan pelanggan? Analisa kebutuhan konsumen merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan para pelaku bisnis untuk mengetahui perilaku konsumen, terutama kebutuhannya. Jadi pelaku bisnis ini harus mengetahui apa konsumen ini yang diperlukan. Apa yang diperlukan oleh konsumen ini dan kebutuhannya. Dimana dengan melakukan analisis kebutuhan konsumen, maka dapat membantu pelaku bisnis dalam menyusun strategi bisnis, khususnya strategi pemasaran. Apa itu analisis kebutuhan pelanggan? Mengingat konsumen di sini menjadi hal yang perlu dijaga saat berbisnis, yang berkaitan erat dengan usaha memperoleh keuntungan. Jadi, pelaku bisnis ini harus menjaga erat konsumen. Karena konsumen ini sangat diperlukan dalam melakukan pembisnisan untuk memperoleh keuntungan. Terlebih di era saat ini, dunia bisnis sering dihadapkan dengan risiko persaingan ketat seperti persaingan barang ini dengan barang ini, produk ini dengan produk ini, restoran ini dengan restoran ini. Seperti itulah macamnya. Apalagi jika bidang bisnis yang dijalankan memiliki banyak peminat seperti bisnis kuliner, properti, dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran jika berbagai upaya dan strategi dibentuk untuk mengatasi persaingan tersebut. Persaingan yang ketat pun juga dikaitkan dengan menjaga konsumen, meningkatkan keloyalitasan konsumen, dan bahkan menarik konsumen baru. Jadi dalam pelaku pembisnisan, untuk mengatasi persaingan tersebut, persaingan ketat pun juga dikaitkan dengan menjaga konsumen, menjaga keloyalitasan konsumen, dan bahkan menarik konsumen baru untuk lebih menarik dalam melakukan pembisnisan. Semua itu dilakukan oleh para pelaku bisnis demi mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Tidak terkecuali melakukan analisis kebutuhan konsumen. Semua itu dilakukan oleh para pelaku bisnis demi mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, tidak terkecuali melakukan analisis kebutuhan konsumen. Jadi pelaku bisnis ini mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya untuk mengetahui kebutuhan konsumennya saat berbisnis dengannya. Dengan melakukan analisis kebutuhan konsumen, diharapkan pelaku bisnis mengetahui jelas bagaimana dan apa kebutuhan konsumen. Menciptakan produk atau jasa yang sesuai. Dengan melakukan analisa kebutuhan konsumen, otomatis pelaku bisnis mengetahui kebutuhan yang sebenarnya. Berarti pelaku bisnis ini dengan menganalisa kebutuhan konsumen, maka dia akan tahu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Untuk pelaku bisnis yang telah menjalankan bisnis, hal ini berguna untuk memperbaiki produk atau jasa yang telah ditawarkan pada konsumen untuk lebih memenuhi kebutuhan konsumennya. 2. Memberikan motivasi berbisnis. Ketika pelaku bisnis yang mengetahui kebutuhan konsumennya,
maka timbul rasa untuk memperbaiki atau menciptakan produk yang lebih unggul dan sesuai kebutuhannya. Dengan kata lain, dapat memberikan motivasi pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut dikarenakan menjaga konsumen atau menghadapi persaingan bisnis tentu menjadikan tantangan tersendiri yang harus dilewati dengan baik bagi pelaku bisnis. Jadi, tantangan bagi pelaku bisnis adalah dengan cara persaingan bisnis dengan orang lain. Membantu menciptakan brand. Brand atau merek menjadi salah satu hal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk atau jasa yang ada. Jadi brand ini berguna untuk menarik konsumen agar mereka tertarik dengan bisnis atau barang yang kita ciptakan melalui dengan membuat brand. Seperti brand Aqua, brand susu beruang, brand Suzuzi, dan lain sebagainya. Terlebih dalam sebuah brand ini menjadi salah satu sarana yang dapat memberikan informasi secara produk atau jasa. Mendorong untuk mengutamakan kualitas produk. Selain memberikan motivasi dalam berbisnis, melakukan analisa kebutuhan konsumen juga dapat mendorong untuk pelaku bisnis agar terus mengutamakan atau menjaga kualitas produk. Jadi pelaku bisnis ini harus menjaga produk atau kualitas produk harus dijaga karena agar kebutuhan konsumen ini tetap terjaga dan tidak rusak. Menganalisis kebutuhan konsumen akan dirasa kurang lengkap jika setelah itu tidak menjaga kualitas produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Mengingat konsumen yang membeli produk atau jasa yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan. Jadi konsumen itu membeli produk tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan konsumen sudah pasti ingin produk itu yang sudah melakukan uji kualitas produk dan menjaga produk. Selain beberapa poin di atas, melakukan analisis kebutuhan konsumen dapat membantu menyusun strategi pemasaran bisnisnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan tiap konsumen berbeda-beda, yang menjadi tugas tersendiri untuk pelaku bisnis bagaimana produk atau jasanya dapat menarik konsumen sebanyak mungkin. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi marketing yang tepat berdasarkan data analisis kebutuhan pelanggan. Dengan adanya strategi tepat, perusahaan dapat menentukan langkah bisnisnya mulai dari memperluas atau membangun lokasi bisnis yang sesuai dan melakukan promosi ke lokasi tertentu yang lebih dirasa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi di sini mereka memberitahu bahwa kita bisa membangun lokasi bisnis dengan yang sesuai seperti bisnis kopi, kita membangun di mana, lalu kita bikin toko swalayan, terus kita bikin di daerah mana, dan itu lokasi juga berpengaruh dalam sasaran konsumen. Dengan melakukan analisis kebutuhan konsumen, diharapkan pelaku bisnis mengetahui dengan jelas bagaimana dan apa kebutuhan konsumen yang sebenarnya. Sehingga nantinya diharapkan mampu menciptakan produk atau jasa yang sesuai ataupun mendekati dengan kebutuhan konsumen. Manfaat utama yang akan didapatkan oleh perusahaan dengan melakukan analisis kebutuhan konsumen adalah bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Serela pelanggan yang telah dianalisis melalui berbagai data yang akurat akan menyimpulkan satu produk yang paling. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.